Selamat datang di JM2 Nusantara. Semoga saudaraku sebangsa setanah air diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta, dan semoga yang subscribe, like, comment, and share diberikan kemudahan atas segala urusannya. Amin. Mari kita raih Indonesia Emas 2045. Ini adalah asal kutub wa asal riwayat antar Quran. Riwayat yang paling sahih adalah Al-Quran. Imam Bukhari Muslim. Walaupun ada sedikit ulama mengatakan hadis ini hasan, tapi kata Imam Bukhari, kata Muslim ini dhaif. Alaih Muslim. Jadi tidak ada ijma. Yang dimenangkan apa? Imam Bukhari, ma'ruahul Bukhari, wa ma'ruahul Muslim, wa muttafaqun alaih, wa ma'ruahul Syaikhan, Bukhari Muslim, wa ma'ruahu ala syartil Bukhari wa ala syartil Muslim. Wa ala syartil Muslim. Itu yang jadi Bukhari Muslim luar biasa. Kenapa? Karena memang tidak ada ijma. Tapi sampai di ijma itu kerja langsung di ijma. Lalu Imam Syafi'i itu ahli, tapi data semua. Imam Syafi'i nasabnya tidak nyambung padanya. Imam Syafi'i bukan cucunya Rasul, itu data nasab. Sekarang apakah dengan ilmunya Imam Syafi'i bisa Imam Syafi'i menyambungkan nasabnya ke Rasulullah? Ya tidak bisa. Masalah ini masalah data. Kalau Imam Syafi'i kalau kamu juga mengatakan Imam Syafi'i itu cucunya Rasulullah, kamu sebelum adab sama Imam Syafi'i, bukan seperti itu. Enggak ada istilah seperti itu. Ilmu saja. Dan Imam Syafi'i dia tahu ilmu kebesaran Imam Syafi'i bukan benar. Ilmu tahu. Makanya jadi Imam Syafi'i itu baca ilmu cuma ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu riwayat, ilmu hadis tuh. Tadbirul Rawi al-Syafi'i, Tadbirul Nawawi, anak fi usul hadis. Itu dibaca. Betul kita tahu. Jangan cuma buat fikih usul fikih. Sehingga ini orang mau buat bubur ayam, tapi sampai rahinya dengan cara geramin buat bakso. Jadi bingung orang. Ayam buat bakso. Iya. Es campur. Kok bicaranya Pak Abang bundar bakso Adam ini ada bihun. Campur bakso. Yang namanya campur bukan bakso. Jadi gini lainnya cara penilaian itu dengan melihat ilmu bakso. Apa ilmu es campur? Laras. Waktu itu lebih masih. Iya. Lipat. Nahan. Abang ada lipat ke? On, nahan. Abah ini aja. Karena ilmu ini, makanya abah rekam. Bawah. Bahagia, PWI punya 2 ahli hadis. Mengatakan dalam kitabnya menyebut qala Sayyid. Iya. Sama Pak Amir Sayyid. Ya kan? Jadi seolah-olah di framing, dibelokkannya, Basim Asy'ari mengakui bahwasanya Pak Amir itu Sayyid. Punya Rasulullah. Dan kita yang melawan dikiranya adalah lawan Basim. Sekarang begini, saya tanya, Basim Asy'ari bicara qala Sayyid itu di dalam ilmu. Sedang silaturahmi saja, ngobrol-ngobrol. Di dalam ilmu yang lain, bukan ilmu nasab. Ya kan? Ilmu fikih, ilmu nasihat, tasawuf, akhlak, ya kan? Bukan ilmu nasab. Jadi kalau dikatakan isbat nasab, ya salah. Nomor 2, adakah buku yang Basim Asy'ari yang mengarang tentang masalah nasab? Khususnya nasabnya Pak Ang, tidak ditemukan. Kakak di sana pulang ke rumah sayang. Tidak punya buku nasab. Kitabnya ada sana saya. Ngambil coklat papi. Tidak. Ngambil coklat kamar papi. Kenapa tidak? Dengan segala kelebihan yang Basim Asy'ari dan kelebihan saya bahas. Beliau itu belum sempat mengkaji nasab, maksudnya nasabnya Pak Ang. Kenapa? Satu, keadaan dalam keadaan terang. Nomor 2, akses untuk mendapatkan kitab dan literatur sangat sulit. Karena belum musim internet, mungkin ada kitab belum dicetak, mungkin dicetak tapi diaksesnya susah.
apalagi manuskrip-manuskrip yang ada di kayak di Maghribi, di Maroko, yang di Maroko, di Jordan, yang Iya. bisa kita akses di Pakistan sekarang. Itu zamannya belum bisa, belum ada internet. Haji saja 3 bulan. Hmm. Itu haji, ini Mekah, ini Tunisia. Hmm. Ya kan? Maghribi di sini, di Mekah saja 3 bulan. Gimana kalau gini? Gimana kalau di Jordan? Di Jordan balik lagi ke sana. Berapa bulan? Waktunya banyak, biaya tidak ada, kesempatan untuk karena zaman sekarang tidak ada. Akses fasilitas belum ada. Jadi kita maklumi kalau mereka semua itu belum ada kajian tentang masalah Ba'ali karena memang literaturnya ya. Ya kan? Laras. Maka literatur yang datang di Indonesia ketika itu di NU itu satu literatur masalah fikih. Makanya Bughyatul Mustarsyidin pun masuk, padahal di bawah di belakangnya ada Dokter Ba'ali. Tapi karena ada fikihnya, kita masih belum suudon. Dokter fikih dengan dokter kitab tasawuf itu banyak deh. Tasawuf fikih kitab tafsiran nyari jarang barusan ini. Nggak ada. Belum lengkap. Ada tapi belum lengkap. Nah, belum ada kajiannya di fikih usul fikih dengan tasawuf kebanyakan di Indonesia. Maka riwayat-riwayat yang ada tentang masalah hadis, yaitu dengan menggunakan riwayat fikih, dengan menggunakan riwayat tasawuf, bukan riwayat nabi. Maka yang dipakai di sini satu adalah ijtihad mereka dengan husnudzon atau belum mengadakan kajian bahwa tentang nasab Ba'ali, sehingga ulama-ulama kita seolah-olah mengakui bahwa itu. Kalau itu dianggap ijtihadnya nggak salah. Kenapa? Karena biasa riwayat. Biasa dari riwayat. Ya. Dengan satu konteks riwayat yang datang ketika itu seperti itu. Iya. Karena belum ada kajian. Ya. Nomor 2, ketika Basyir dan Bahambat dan para ulama zaman dahulu itu bicara masalah qala as-sayyid di dalam konteks ilmu fikih dan tasawuf, itu bukan kitab nasab. Tapi murni menukil dari kitab yang sebelumnya, ya kan? Kalau kitab sebelumnya itu membacanya itu as-sayyid, ya Imam Basyir akan nulis as-sayyid, bukan al-ustad, bukan as-syekh. Iya. Ini kajiannya kajian ilmu riwayat an-naql. Ini kajiannya al-ada wa riwayat dalam hadis yang disebut dilalatin ala sihhatin naql. Menunjukkan keabsahan menukil yang Basyir Ahmadi dan kitab bisa sananya as-sayyid ini as-sayyid. Sebab di dalam masalah riwayat, ketika seumpama di sananya as-sayyid, Imam Basyir menulisnya oleh as-syekh atau al-ustad. Itu secara doktor riwayat sudah kurang. Doktor riwayat itu keabsahan riwayat itu kurang. Contohnya begini, ya, ada orang gurunya mengatakan haddatsana, tapi orang itu menyebutnya akhbarona. Padahal haddatsan dengan akhbaron itu sama artinya. Di terjemahan sama artinya haddatsan yang dikatakan haton. Tapi di dalam doktor riwayat, keabsahan, keterpercayaan di dalam menurut riwayat ini sudah jatuh karena berbeda dengan guru. Kecuali nanti ada riwayat menjulang itu ada sendiri batasan. Sehingga kelihatan ada yang mudrod, ada yang mudallas. Nah, itu namanya dinalatin ala sihhat khidmat. Nggak salah. Jadi bukan ithbat nasab saya, bukan. Itu kami di sana, tulisannya sakit ya sakit. Walaupun ada unsur husnudzon, menurut saya itu masih di bawah husnudzon. Kenapa? Sebab karena Basyir Ahmadi dan Bahambat hanya belukil dari sana Sayyid. Kebetulan orangnya yang suka sama Ba'ali, Sayyid lagi. Bukan berkata. Contoh seperti ini. Saya bilang sama Kiai, yang punya Alfiyah itu Ibnu Malik, ya, Ibnu Malik. Coba di dalam itu ada Qala Muhammad bin huwa Ibnu Malik. Ada apa lagi kalau sudah Kemarin gitu saya. Qala Ibnu Malik berkata Ibnu Malik Muhammad bin Malik. Kenapa dibaca Muhammad bin Malik? Padahal nasab beliau bukan Muhammad bin Malik, Muhammad bin Abdullah bin Malik. Ya?
Kenapa Imam Muhammad tidak mau disebut Muhammad bin Abdullah? Karena tasyabbuhan di Rasulillah. Menyerupai Kanjeng Nabi nggak enak. Rasulullah juga Muhammad bin Abdullah. Beliau senangnya disebut Muhammad bin Malik. Ketika di literatur tulisnya qala Ibnu Malik, qala Ibnu Malik, maka kita juga nulisnya qala Ibnu Malik. Tidak mungkin qala Ibnu Abdullah. Karena disolongnya seperti itu. Jadi kalau ada orang menulis Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik dalam segi nasab, tetapi kita tulis qala Muhammad bin Malik, enggak salah secara riwayat. Apa sebab? Karena literatur yang ada Ibnu Malik, Muhammad bin Malik. Wong di nazarnya juga qala Muhammadun huwa Ibnu Malik. Itu namanya riwayat. Kenapa? Karena ini bukan persoalan itsbat nasab. Lagi naklur riwayat. Ya, naklur riwayat memindahkan riwayat, menukil dari manuskrip itu. Naklurnya seperti itu. Hurufnya besar ya besar, kapital. Kalau ada CH, ada KH, Khairuddin, Cahiruddin, Khairuddin, kan beda-beda. Itu berdasarkan tulisan. Bukan berarti bahwa ini Ibnu Basim Asy'ari nulisnya Khairuddin, berarti yang Cahiruddin itu salah. Ya bukan seperti itu. Bukan itsbat tulisan, bukan. Ini karena wilalatun ala sihah. Ini harus dipahami. Kadang-kadang saya belum nggak ngerti masalah. Betul nggak? Jadi bukan masalah ngarang nasional. Ya, udah. Kemudian satu selanjutnya, kok seumpama nggak ada itsbat nasab, tapi kok kalau Basim Asy'ari itu tahu kalau mereka itu bukan ya, kenapa tulis saja? Saya yakin Basim Asy'ari dengan adanya fenomena dan riwayat yang ada yang datang di Basim Asy'ari bahwasanya Ba'ali itu ditulisnya Said. Jadi tulis Said. Bukan. Kalaupun ada yang bukan itsbat, kalau ada mereka punya dugaan kalau Ba'ali itu Said, itu tidak salah. Kenapa? Ihasabir riwayatul riwayat. Karena riwayat yang datang itu seperti itu. Ya kan? Riwayat yang datang kepada Abbas itu bahwa ini bakal datang nih Sayyid Muhammad Saifuddin itu dari titik ya, Abbas itu pasti nyebutnya Sayyid. Dalam pikirannya udah Sayyid berarti ini Rasulullah. Wajar kan? Wajar. Seperti ya kan? Kalaupun ijtihadnya benar, walaupun hasil ijtihadnya khotob. Min haitsul ijtihad mau min haitsul amal. Jadi amal benar. Karena orang ijtihad tidak salah. Fa in akhra falahu ajrun wahid. Kalau keliru maka dapat pahala satu. Kata Rasulullah. Walaupun di dalam hasil ijtihad khotob. Contohnya riwayat yang ada. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dididik oleh Imam Malik dari kecil sampai itu dari ulama besar. Di dalam mazhab Malik, kalau orang tayamum itu cukup yang fidul kafain, cukup dengan kedua telapak tangan, ngusap wajahnya, ngusap wajah dengan ngusap tangannya cukup di telapaknya, tidak wajib sampai itu. Kata Imam. Sementara kan kita tahu bahwa Imam Syafi'i kan bisa sampai situ. Kenapa berbeda dengan gurunya? Awalnya dari dulu. Kenapa Imam Malik mengatakan orang kaya pun cukup dengan keluarga masyarakat? Karena riwayat yang datang ke Imam Malik seperti itu dari sahabat. Kenapa syarat Imam Malik itu hidupnya di Madinah? Dia tidak mau keluar. Ini maka kita harus bicara tarjamatul ulama, biografi ulama, maka kiimat betul dibaca biografi. Bahwasanya Imam Malik itu hidupnya di Madinah, nggak pernah keluar dari Madinah. Walaupun orang yang ikutnya ada di Mesir, ada di Syria, ada pengikut bahasa Salib di Mesir itu sangat fanatik, sehingga ulama setempat oleh Israel itu kalah sama penduduk Imam. Imam Malik sendiri itu nggak pernah keluar dari Madinah. Saya tidak mau keluar dari tanah di mana di tanah itu di bawahnya ada bahasa Rasulullah. Makanya riwayat yang datang tentang masalah syariat mazhab Malik, riwayatnya adalah marwahul ahlul Madinah. Sesuatu yang diriwayatkan oleh ahlul Madinah, sahabat yang ada di Madinah.
Makanya di antara riwayatnya adalah sahabatnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir satu hari itu dia ketemu dengan Rasulullah pagi-pagi. Jadi apa guling-guling apa namanya? Kamu guling-gulingkan badannya. Kata Rasulullah, siapa kamu? Saya Ammar. Ammar bin Yasir. Halo Ammar bin Yasir. Kamu siapa guling-gulingin apa namanya badan itu, Bu? Ya Ammar, ya Rasulullah, saya ini baru berhubungan dengan istri saya. Kehabisan air, nggak ada air, saya lagi tayamum dari junub. Dikiranya sahabat Ammar, tayamum dari junub itu semua badan didebuin. Rasulullah tersenyum, kata Rasulullah, ya Ammar, yang namanya tayamum dari junub ya sama seperti itu. Pak Asyara dikataihi, maka Rasulullah bicara dengan kedua telapak tangannya, dipegang oleh Imam Malik bahwa tayamum mengusap tangan, tutup kedua telapak tangannya. Riwayat umum. Sekarang kesadaran intelektual daripada Imam Syafi'i kan muncul. Ketika Imam Syafi'i belajar seluruh hadis, muwatta juga sampai hafal umur 11 tahun. 11 tahun ya. Iya. Muwatta Imam Malik. Riwayat Ahlul Madinah sudah tinggi. Kesadaran intelektual muncul bahwasanya sahabatnya Rasulullah tidak di Madinah saja, bahkan lebih banyak yang lain. Di Syria ada, bukan lebih banyak ya, banyak di Syria, di Irak ada, di Mesir ada, di Maghrib ada, di Mekah juga ada, ya kan? Sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Mas'ud di Irak, sahabat Amr bin Al-As ada di Mesir, dan banyak sahabat tersebut. Maka kesadaran intelektual Imam Syafi'i terbangun, izin sama guru. Sungguh fanatisme tentang masalah ahlul ra'i dan ahlul hadis itu sangat kental. Ahlul hadis, ya, itu dipegang oleh Imam Malik, ahlul ra'i dipegang oleh Imam Hanafi. Ini bentuk sangat luar biasa. Sangat luar biasa ketika apa namanya peradaban Islam beralih ke Irak. Jadi ahlul hadisnya luar biasa. Ahlul hadis dan ahlul ra'i. Tapi Imam Malik dari segi keilmuan tidak pernah mengakui itu. Ini agama. Agama itu nggak boleh apa kata dirinya sendiri, tapi harus kebenaran. Bagus, cari. Kamu pulang cari riwayatnya Rasulullah. Riwayatnya Rasulullah ini kamu ketahui baru sebagian kecil aja. Coba kamu pulang. Seluruh yang ada, kamu ambil pemilihan yang ada di Irak, yang ada di Mesir, yang ada di Syria, dan itu. Imam Syafi'i berdasarkan izin daripada pergi belajar tentang masalah riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh ahlul ra'i, termasuk masalah istihsan. Dapat riwayat banyak. Di Mesir tinggal dapat riwayat banyak. Di sini Imam Syafi'i mendapatkan riwayatun sahihah, riwayat yang sahih yang sangat banyak, bahwa Rasulullah itu kalau tayamum mengusap tangannya sampai ke siku, tidak cukup ke tapak tangan. Beda nggak dengan gurunya? Beda. Ini bagaimana? Imam Syafi'i ketika membentuk sebuah mazhab, bagaimana? Kalau seandainya berpegang teguh kepada mau marwah syekh, apa yang diriwayatkan oleh guru Imam Ali, hanya yang dipegang adalah yang telapak tangan. Berarti hadisnya Rasulullah ini lebih banyak daripada yang telapak tangan sampai ke siku. Riwayat sampai ke siku berarti harus dibuang. Membuang hadisnya Rasulullah. Kalau gimana? Nggak bisa. Begitu. Kalau riwayat yang dari Irak, dari Maghrib, dari Mesir itu banyak sampai ke siku, dipakai lagi apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik, masalah sahabat Ammar bin Yasir, itu pun sahih hadisnya. Nah, itu dibuang, itu juga nggak boleh. Membuang hadisnya Rasulullah itu satu dengan banyak sama aja. Maka di sini muncul ide inspiratif, kreatif, pemikiran Imam Syafi'i bahwasanya kedua-duanya harus diterima. Tetapi ada yang baru takwil, ada yang harus ditakwil. Ini ada kata-katanya Rasulullah yang harus ditakwil.
Mana yang harus ditakwil? Di matanya Imam Syafi'i harus ditakwil itu adalah marwahu syaikhun. Sesuatu hadis yang datang oleh guru kami. Sebab yang lain, riwayat yang lain itu tidak mengandung takwil. Riwayatnya sangat jelas bahwa Rasulullah itu sampai ke situ. Sementara hadis yang kurang jelas masih ihtimal. Kalau istilah fikihnya itu dhannil dilalah. Ini riwayatnya buruk. Karena sahabat Ammar bin Yasir bicaranya bukan famasaha kaffaihi, Rasulullah mengusap dua telapak tangan, tapi fa'asyar, maka isyarat. Lah makanya Imam Syafi'i mengatakan keputusannya dengan intelektualnya Imam Syafi'i bahwasanya apa yang dipahami oleh guru saya itu keliru. Yang betul itu berdasarkan riwayat bahwasanya orang tayamum yang wajib dibasuh, yang wajib diusap itu ya muka dengan tangan sampai ke siku, tidak cukup ke telapak tangan. Ada pun yang diriwayatkan oleh sahabat Ammar bin Yasir itu ya baru takwil, harus ditakwil. Sebab apa? Sebab ketika itu sahabat Ammar bin Yasir di dalam riwayatnya guling-gulingkan bacaan, ditanya sama Rasulullah, apa lagi tayamum? Kata Rasulullah mengatakan tayamum junub dan seperti ini. Takwilnya apa? Takwilnya Imam Syafi'i. Maksudnya Rasulullah adalah tayamum junub dengan wudu itu sama saja. Cuma Rasulullah mencontohkan telapak tangan itu min itlaqil ba'di wa iradatil kull. Mengucapkan sebagian tapi maksudnya keseluruhannya. Jadi bukan berarti menunjukkan bahwasannya itu cukup di telapak tangan, tetapi hanya mengisyaratkan kepada Ammar, ya Ammar, bahwasanya tayamum junub dengan tayamum wudu itu sama saja. Rasulullah isyarat dengan telapak tangan seperti ini, maksudnya tuh bukan guling-guling yang kita. Jadi bukan hanya cukup kedua telapak tangan, sama dengan Bang Diincar. Kalau nyetir mobil sih gimana? Ya, nyetir enggak, aku cuma gini-gini doang. Nah, ya nyatanya enggak gini-gini doang. Ada nyetak, ada ya kan? Itu namanya itlaqil ba'di wa iradatil kull. Inilah Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i ijtihadnya guru saya benar, walaupun hasilnya khotohun, keliru. Tapi hasil yang apa yang diketahui oleh saya itu lebih sahih. Imam Syafi'i ketika mengatakan lebih sahih berdasarkan data riwayat, bukan berarti sombong. Oh, kalau sudah kalau begini, Jalin aja belum. sombong. Pusing amat. Apa makanya?